terkait tentang perhitungan 21 karyawan yang resign di pertengahan tahun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi video kali ini kita akan bahas tentang perhitungan PP21 karyawan yang resign atau cabut di pertengahan tahun, entah di April nanti, entah di Mei bulan depan, dan seterusnya. Yang jelas dia tidak genap kerja 12 bulan. Nah, itu bagaimana cara menghitung PP21-nya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Ini singkat saja, saya harap teman-teman bisa mudah menerima apa yang saya sampaikan terkait tentang perhitungan 21 karyawan yang resign di pertengahan tahun. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, di PMK 168 tahun 2023 kemarin, ya, kita sudah wajib menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, perhitungannya sendiri itu tiap bulan pasti berbeda persentasenya atau tarifnya tergantung sesuai pendapatan. Ngitungnya tinggal kali tarif ya, sesuai tarif TEB-nya, tarif efektif bulanan. Namun ketika dia resign, saya contohkan dia resign di bulan April ini ya, atau Mei lah. Dia resign di Mei, maka perhitungan di Mei itu tidak lagi menggunakan tarif efektif rata-rata atau tarif efektif bulanan, tapi sudah harus menggunakan rumus tarif pasal 17. Makanya kalau kalian yang masih input manual, mungkin ngitungnya langsung dari aplikasinya atau dari DJP online, menurut saya agak ribet ya nanti pencatatannya. Kadang kita kertas kerjanya jadi nggak punya. Tapi betternya, lebih baiknya kalian punya di Excel ya, hitungan tiap bulannya berapa. Nanti ketika akhir bulan dia resign, perhitungannya berapa lagi menggunakan tarif pasal 17. Biar nanti ketika rekonsiliasi akhir tahun itu gampang kalau punya kertas kerjanya, tapi kalau nggak punya ribet nanti ya. Contohnya saya punya rumusnya seperti ini nih. Rekapan per bulan kita berapa, sehingga nanti dia resign kapan, kita gampang ngitungnya. Saya contohkan semisal ada inilah karyawan, salah satu karyawan namanya mungkin Miyagi, dia resign di bulan April, ya, ini Januari. Ini sudah saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, teman-teman bisa cari cara menghitung PP21 TER untuk banyak karyawan. Ini contoh banyak karyawan ya. Jadi kalau ada 1.000 karyawan, teman-teman bisa tambahkan ke bawah. Berapapun itu bisa. Dan ini semua otomatis ya. Yang kita isi manual hanyalah nama, NPWP, statusnya mungkin alamat, jabatan, segala macam ya. Nah, jandesnya tahun bulan dia bekerja. Kalau ini currently atau saat ini otomatis. Nah, ini juga kita isi manual ya, 12 berarti ya. Nah, contoh, semisal ada karyawan resign di bulan April. Di Januari udah dapat gaji 95 juta ya. Ini udah otomatis ya. Untuk gross ini manual, natura manual, saya gedein sedikit. Nah, oke. Sehingga dapat total brutonya otomatis ya, tinggal ke jumlah aja yang sudah kita input. Tarif TER-nya otomatis, tarif efektifnya juga otomatis, sehingga PP21 juga otomatis. Itu contoh Januari ya. Lanjut sampai Februari, sama seperti itu. Maret sama seperti itu. Sehingga dapat di bulan Aprilnya ya, ini Februari, Maret, April. Nah, anggapan kita dia kerja terakhir di bulan April. Seperti ini ya, Mei-nya kosongin ya, Mei dan seterusnya itu kosong. Nah, ini akan otomatis terisi 4, masa kerjanya berarti 4 bulan ketika kita udah menginput kolom di bulan April. Maka kita udah tahu dia resign kan di bulan April, ini kita ganti. Jangan 4/12, karena dia kan tidak disetahunkan kalau untuk lokal. So, misalnya anggapannya lokal ya, tapi kalau dia ekspat berarti benar 4/12. Karena dia lokal, kita buat 4/4. Jadi masa kerja dia dalam setahun hanya 4 bulan atau 4 kali gajian. Nah, kita masukin grossnya, semisal gross di April 125 juta, dan Natura, BPJS segala macam, sehingga dapat total brutonya. Tarif TER-nya otomatis, tapi tarif efektif juga otomatis, tapi PP21-nya
kita nggak pakai TER lagi ya, kita nggak pakai TER, tapi kita pakai tarif pasal 17. Nah, karena ini udah otomatis tarifnya ya, kita hapus aja PPh-nya nih 33.900.000 kita hapus. Karena PP-nya pakai tarif pasal 17. Nah, ngitung tarif pasal 17-nya bagaimana? Tenang aja, ini udah otomatis kita bisa ke ujung. Ya, teman-teman bisa lari ke ujung ya. Saya langsung lompat set. Nah, nih, ini adalah ujungnya di kolom IG. Jadi ini adalah PPh tarif pasal 17 bulan Desember. Oke ya, ini PPh TER, stor negara Janov, sebulan-bulan sebelumnya berarti ini hanya Janmar. Nah, ini adalah Desembernya. Nah, angka ini berarti lebih bayar ya, lebih bayar 16.700.000. Ini kita copy aja. Kita copy lalu kita beralih ke bulan April lagi. Geser Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini copy aja. Kopinya kok Control Alt V ya. Pilih value biar nggak ada ngurumusnya. Nah, di ujung tadi itu harusnya nol. Nah, kalau udah nol ini berarti benar. Ya, anggapannya berarti benar. Sudah tidak ada selisih PPh selama setahunnya, jandesnya atau jan Aprilnya. Berarti PPh di bulan April itu adalah lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena memang masa kerjanya hanya 4 bulan. Dalam artian berarti pasti lebih kecil karena sebelumnya kan kita hitung PPh-nya itu seolah-olah dia setahun gitu loh. Gajinya setahun. Nah, makanya lebih bayar 16 juta. Nah, makanya di sini juga saya setting di total bruto ini udah kita include dengan BPJS segala macam. Karena ada teman-teman yang total brutonya hanya ya gaji aja, BPJS nggak dimasukin. Nanti di akhir bulan bengkak PPh-nya. Ini aja, ini lebih bayar ya, teman-teman ya lebih bayar di bulan April. Jadi di bulan April kewajiban perusahaan itu adalah mengembalikan si 16 juta ini ke si Miyagi ini. Dan kewajiban perusahaan ke negara, dia bisa ngompensasiin lebih bayar ini ke bulan selanjutnya. Atau bisa untuk motong ini, motong PPh terutang di bulan itu. Jadi di adjust di total aja. Seharusnya di bulan ini dia bayarnya 102 juta PPh-nya, semisal. Nah, kita pakai aja di 16 jutanya. Jadi dia hanya cukup bayar 85 juta. Jadi itu teman-teman ya. Dua satunya dihitung di bulan April sesuai pakai tarif pasal 17 karena dia udah resign di bulan tersebut. Kecuali dia nggak ada resign ya sampai Desember, berarti Desember kita pakai untuk menghitung PP 21 tarif pasal 17. Nah, di sininya ini udah otomatis sistem juga kalau teman-teman mau input manual atau mau pakai skema impor. Nah, better lebih baik ya pakai skema impor ya, karena biar nggak ribet lagi. Nah, makanya di sini juga sudah lengkap sih harusnya. Di ujung ini, teman-teman bisa pakai dasarnya untuk membuat imporannya. Oke, ini udah ada UKA kotornya, tuh AJK KJKM-nya selama setahun ya, 4 bulan itu. BPJS-nya, naturannya, total satu THR, total 2-nya berapa, ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dapatlah PPh-nya selama setahun sekian, ya, dapatnya segini. Itu. Jadi teman-teman gampang lah kalau pakai ini, lebih enak dalam hal perapiannya, dalam hal kecepatannya juga pakai enak pakai Excel seperti ini. Nah, teman-teman yang mau Excel ini udah saya share sebelumnya. Sebelumnya saya buat investasi ya lumayan mungkin agak sedikit tinggi karena memang saya pribadi. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan Excel ini, silakan klik nanti di kolom deskripsi di YouTube saya ya. Teman-teman yang udah nonton, klik aja nanti link di deskripsinya, ada Sosiabas, itu ngarah Sosiabas. Ikutin aja stepnya. Jadi teman-teman silakan investasi di situ minimal 299.000 lah, bebas. Lebih juga sangat diperbolehkan. Nanti saya kirim link drive-nya melalui email, biar teman-teman bisa menggunakan ini selama-lamanya untuk banyak karyawan yang tidak dibatasi. Oke, sekian dari saya. Semoga jika kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.